Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya di channel Cucuk Nopok ini, yang seperti biasa saya akan membahas tentang seputar rambut. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan ya, karena setiap saya memfilter ya komentar banyak yang bertanya atau banyak yang request kepada saya, bang, bagaimana sih bang cara merawat rambut pria? Karena rambut saya itu kadang-kadang rapuh, rontok, apa bercabang lah, kering lah. Wah, ini biasanya yang sering tanya ini tuh nggak nontonin sampai akhir. Oke, jadi kali ini ya buat kalian ya, please lah tonton sampai akhir ya, jangan skip iklan please lah ya. Peduli kota cuk. Kenapa sih saya akan membahas ini ya? Karena saya dulu juga pernah sih mengalami ya, apa itu yang namanya rambut rusak lah, rambut rontok lah, bercabang lah, atau kusam lah, atau apapun itulah. Saya juga pernah mengalaminya itu ya. Jadi tidak semua orang yang rambutnya terlihat bagus itu tidak mestinya dari lahir langsung rambutnya bagus, tidak. Mesti juga ada perawatan lah, perubahan, yang dulunya kering, yang dulunya rusak, sekarang jadi bagus atau jadi lebih enak dilihat, lebih lembut, lebih banyak rambutnya ya. Itu tergantung seseorang memikirkan apa itu rambutnya atau tidak. Karena banyak orang ya, penglihatan saya di tempat-tempat umum, banyak orang yang menilai rambut tuh apa sih, hal sepele ya, biasa sih rambut rusak, rambut bercabang, ya udah sih cuman rambut rusak, sana-sananya nggak memperhatikan rambutnya ya. Itu sangat fatal ya, karena bagi pandangan saya ya, kalau orang-orang yang rambutnya rusak atau rambut bercabang itu pandangannya, ih ini rambut nggak dirawat. Tapi itu ya urusan mereka, urusan diri masing-masing, kita tidak tahu ya, karena kita bukan diri mereka dan dia bukan diri kita gitu. Jadi ya bebas, karena setiap orang berhak memilih tujuan hidup mereka masing-masing. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang langsung. Yang pertama adalah berikan perhatian saat mencuci rambut ya. Mencuci rambut setiap hari dapat berpotensi menghilangkan minyak alami pada rambut ya. Ini juga ya sama aja sih intinya seperti yang tadi ya, ini juga pernah saya bahas ya, sehingga rambut kamu akan cenderung lebih rapuh dan mudah rontok. Hal ini dikarenakan minyak pada kulit kepala yang berfungsi untuk melembabkan rambut ya, juga berfungsi untuk menjaga rambut agar tampak bervolume dan tebal secara alami. Cucilah rambut setidaknya sekali atau 2 kali dalam seminggu ya, intinya 3 hari sekali kalau saya ya. Ini kalau saya, dan pastinya gunakan sampo yang dibuat tanpa sulfat serta berbahan lembut sehingga rambut tidak semakin kering dan rontok. Gunakan conditioner untuk mengangkat kotoran rambut dan keringat yang menempel, dan demikian rambut akan sehat, lembut, selalu segar dan tebal lagi gitu. Itu yang tips yang pertama ya dari saya ya. Ini juga saya juga mencari ya dari Google, sharing ya tentang pengalaman ini, karena saya tidak sepenuhnya pengalaman saya itu berhasil, makanya saya mencari di Google. Siapa tahu kalian juga akan mencobanya, dan itu adalah tips yang sangat cocok untuk kalian yang sedang berusaha merawat rambut dengan sempurna. Yang kedua adalah perhatikan pola makan dan nutrisi yang seimbang. Salah satu faktor yang menentukan kesehatan rambut adalah itu proteinnya. Untuk memenuhi kebutuhan protein, kamu dapat mengonsumsi telur, ikan salmon, daging, dada, ayam, dan kedelai. Selain itu, kamu juga dapat mengombinasikan kacang-kacang atau gandum untuk memastikan asupan ya asam amino untuk produksi kreatin yang mencukupi. Jangan lupa lemak omega 3 dan minyak ikan untuk membuat rambut tetap lembab. Itu dalam artian terlihat kayak basah tapi itu tidak basah. Oke. Lemak omega 3 merupakan salah satu nutrisi ya yang berfungsi untuk memproduksi minyak ya bagi kulit kepala dan rambut. Ini sangat cocok untuk rambutnya. Oke, dan selain itu asupan vitamin B7 dan biotin pada keju, yogurt, telur, sereal, dan ayam juga disarankan. Ya, untuk kamu yang bermasalah dengan rambut tipis dan ingin lebih tebal, sangat direkomendasikan itu sampo yang dan conditioner yang memiliki bahan-bahan alami ya. Itu apa aja sih ya, seperti adanya alpukat, minyak kelapa, minyak zaitun, dan madu. Biasanya ada produk-produk yang campurannya itu
Itu ya antara lain yang tadi saya sebutkan itu. Ketiga adalah memanfaatkan bahan alami untuk rambut ya. Belum tahu kan kalau air garam itu bisa membantu rambut jadi bergelombang. Hairspray dari air garam dipercaya memang bisa memberikan tekstur gelombang pada rambut secara alami. Ini ya secara alami ya, tanpa bahan kimia karena ini dari garam ya. Sehingga rambut akan terlihat lebih penuh dan tebal bervolume. Untuk jenis hairspray yang menggunakan garam sebaiknya gunakan jenis garam laut ya, yang diresapi dengan gel lidah buaya. Jadi ada sebuah campuran ya sedikit dari gel lidah buaya, tidak sepenuhnya dari air laut. Namun berhati-hatilah karena rambut juga dapat rontok ya, karena asupan garam yang berlebihan. Garam memiliki efek sebagai pengering, yaitu menyerap air keluar dari sel-sel termasuk kulit kepala ya. Ternyata ya, bila terlalu banyak dikonsumsi dalam makanan bisa membuat kulit kepala kehilangan kelembabannya. Ini yang suka makan atau mengonsumsi yang asin-asin ya, yang terdapat garamnya, sekaligus membuat rambut kering. Inilah yang menjadi tanda awal terjadinya masalah rambut rontok dan tidak tebal lagi. Selanjutnya yang keempat yaitu dengan pilih sisir yang tepat. Ya, penyesuaian sisir terhadap jenis rambut ternyata cukup berpengaruh untuk menebalkan rambut. Kenapa ya? Kalau rambut sudah sehat, tebal, dan ingin tampak bervolume, maka kamu dapat menggunakan jenis sisir blow atau sisir yang memiliki bulu sikat ya. Tatalah rambut dengan sisir yang tepat, dimana mampu membuat rambut tampak bervolume. Kamu bisa memilih sisir bergerigi lembut dan jarang, atau sisir bulat bergerigi lembut. Yang dimaksud kamu sisir bergerigi lembut dan panjang itu seperti ini nih. Ini tidak terlalu mepet, tidak terlalu renggang. Jadi ini mudah untuk mengatur rambut lah, tidak terlalu seret, karena yang terlalu seret itu biasanya dapat menyebabkan kerontokan pada rambut ya, karena rambut tidak kuat ya, jadinya terpaksa ditarik dan itu dapat membuat kerontokan rambut. Yang kelima, Anda harus dapat memilih gaya rambut yang tepat, yang senyaman mungkin, dan usahakan ya Anda juga bisa menghindari bahan-bahan kimia yang berhubungan dengan rambut. Jangan pernah ya sekali-sekali meremehkan model rambut. Model rambut yang tepat ternyata bisa membuat rambut tampak tebal dan berkilau. Misalkan orang-orang ya, bukan saya ini juga masih berantakan. Oke, misalkan saja potongan layer berlapis di sebagian sisi rambut mampu memberikan ilusi tebal ya. Rambut pria yang memiliki poni pun dapat memberi efek tebal pada rambut ya. Itu yang story yang nge-follow IG saya itu pasti Anda lihat ya, kalau saya itu membuat poni ya depan rambut saya ini juga kelihatan lebih tebal dan lebih kemana gitulah. Kalau dilihatnya tidak tipis atau sedikit rambut, tapi itu kelihatan tebal. Yang aslinya itu rambut saya itu tipis dan sedikit lah. Oke. Rambut pria yang memiliki poni pun dapat memberi efek tebal pada rambut jala dan memberikan sedikit layer di bagian bawah poni. Setelah itu tata menyamping dan menumpuk sedemikian rupa agar lebih bervolume, bisa menggunakan mouse. Oke, yang keenam adalah sering-sering bercukur rambut ya. Tapi bercukur rambutnya itu tidak sepenuhnya, karena kalau sepenuhnya ya sama aja gitu loh. Mending gini loh, kalau misalkan Anda sering-sering motong rambut, usahakan yang dipotong itu adalah bagian ujungnya ya, bagian ujung-ujung rambut, karena bagian ujung-ujung rambut itu ya biasanya dapat menyebabkan bercabangnya rambut. Dan bercabangnya rambut itu dapat menghambat pertumbuhan rambut. Oke, yang ketujuh ini lumayan pernah saya bahas ya di video saya yang minyak-minyak. Oke, yaitu adalah dengan sekali-sekali yang menggunakan minyak zaitun ya untuk mengurangi ketombe pada rambut. Siapa nih yang ketombean needs? Saya siapa needs? Ya, bagi Anda yang suka bermotor sehingga rambut tertutup helm, atau untuk kamu yang menggunakan kendaraan umum ya, tentunya rambut terpapar polusi udara. Ini yang sering panasan atau sering keluar rumah ya di outdoor ya tanpa menggunakan bahan pelindung
dari untuk rambut ya agar tidak rusak atau apapun. Ini akibatnya rambut menjadi kusam dan berketombe. Paling enggak dalam 1 bulan sekali gunakan minyak zaitun murni ya. Pernah saya bahas di video sebelumnya. Oleskan pada pangkal rambut ya. Jika tidak ingin berminyak, gunakan 1 jam sebelum mencuci rambut. Ini yang pernah saya bilang, tapi saya biasanya lebih kayak misalnya kan saya bangun pagi tuh habis mandi saya memakai dan sorenya saya membilas. Karena apa ya, minyak zaitun juga bisa gimana ya, melindungi rambut dari polusi udara lah. Jadinya setelah pulang dari outdoor ya, kegiatan outdoor, jadinya rambut tuh masih enak dilihat, masih fresh lah, masih nggak kusam, nggak kelihatan kusam. Dan setelah mandi, nanti mandi sore, biasa saya bilas dan kelihatan lebih segar lagi gitu. Oke, yang ke-8 adalah menggunakan ya serum rambut ya. Karena apa ya, masalah rambut rontok menjadi musuh besar bagi banyak laki-laki. Ada yang botak tengah lah, botak pinggir lah, botak jalan cacing lah gitu kan. Penyebab rambut rontok adalah berkurangnya kekuatan akar rambut ya, karena salah memakai produk hair care, kulit kepala berketombe hingga stres. Rata-rata sih yang sering rontok itu, kalau saya perhatikan biasanya sering menggunakan bahan-bahan kimia ya. Apabila hair tonic ya untuk rambut rontok tidak lagi ampuh untukmu, maka cara mengatasi rambut rontok ampuh ialah dengan menggunakan serum ya, penumbuh rambut, supaya kamu terhindar dari kebotakan. Oke, segitu dulu ya video dari saya tentang bagaimana sih cara merawat rambut bagi seorang laki-laki ya. Ya, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.